akan melanjutkan tema minggu lalu yang belum selesai, yaitu kuasa ilahi untuk berprogres. Ya. Masih satu konteks, tetapi harus saya selesaikan, karena kita tidak mau terputus ya, karena kita mau mendapatkan pemahaman yang utuh. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Silakan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu, di ayat 3, Petrus mengatakan kuasa ilahinya telah memberi kepada kita segala hal untuk hidup yang saleh. Ya. Jadi di ayat 3 Petrus mengatakan kuasa ilahinya telah memberi kita segala hal untuk hidup yang saleh. Segala hal itu apa? Gitu ya. Kalau kuasa ilahinya itu firman dan Roh Kudus, ya, maka segala hal itu apa? Nah, segala hal itu tadi yang dibaca sama Pak Handoko tadi. Ya, Petrus mengatakan kuasa ilahinya, ya, yaitu firman atau Injil dan Roh Kudus telah memberi kita segala hal untuk hidup yang saleh. Telah memberi kita hal-hal tadi yang dibaca oleh Pak Handoko untuk hidup saleh. Jadi enggak ada materi sama sekali Bapak Ibu. Perhatikan itu. Ya. Tuhan pada saat Dia hadir memberikan kuasa ilahinya untuk segala sesuatu hidup saleh, tidak ada materi di dalamnya. Bukan berarti kita anti materi. Ya. Untuk hidup jasmani di bumi ya bekerja cukup selesai, gitu ya. Tetapi Yesus hadir untuk hal-hal rohani, untuk hal-hal yang akan datang, untuk hal-hal kekal. Itu sudah diberikan semua. Ya, melalui firman Tuhan, Injil, dan melalui Roh Kudusnya. Firman dan Roh Kudus Bapak Ibu, itu akan membawa kita mendapatkan segala hal untuk hidup saleh. Ya, segala hal untuk hidup berkenan. Segala hal untuk rohani kita semakin bertumbuh. Sudah diberikan. Jadi kasih karunia itu bicara tentang karakter-karakter ilahi ini loh. Kuasa ilahi telah Yesus berikan kepada kita. Firman Tuhan, Roh Kudus, itu kuasa ilahi, dunamos. Ya. Injil telah diberitakan, Roh Kudus telah dicurahkan. Kurang apa? 3 tahun setengah Tuhan Yesus memberitakan Injil. 3 tahun setengah. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus berarti gairah hidup kudus yang dialami dengan limpah saat seseorang memahami kebenaran firman. Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem. Itu simbolis di mana dimulai ya, kebenaran diberitakan di seluruh dunia sehingga setiap orang mampu memiliki gairah yang kudus. Jadi pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu berarti gairah hidup kudus dialami dengan limpah saat seseorang memahami kebenaran Tuhan. Jika tidak memahami kebenaran Tuhan, maka gairah hidup kudus tidak akan dialami dengan limpah. Tidak akan. Kering. Tidak akan pernah berbuah. Kita baca yuk, Matius 13 ayat 23.
Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lihat, ya, yang ditabur di tanah yang baik, firman maksudnya ya, ini bicara firman ya, bukan bicara duit. Yang ditabur tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman, ya, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Bagaimana dia berbuah? Dia harus mengerti. Bagaimana dia mengerti? Dia harus mendengar firman atau membaca firman. Mendengar firman, mengerti, dan berbuah 100 kali lipat. 60, 30, 30, 60, 100. Itu berarti bicara tentang buah-buah dari firman yang dimengerti. Bukan duit. Ya, salah kalau menjelaskan duit. Jadi 30, 60, 100 itu adalah buah-buah dari pengertian firman Tuhan yang dia pahami. Halo Bapak Ibu, apa buah-buah itu? Sebetulnya buah-buah yang dimaksud di situ ya karakteristik yang Petrus sebut ini. Yang Petrus sebut ini, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Ini kan cuma beberapa item yang Petrus sebut. Tetapi semakin kita mengerti firman, kita akan berbuah-buah. Ya, kita akan berbuah-buah. Seperti yang dibaca Pak Handoko tadi. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Semakin limpah itu dalam diri seorang percaya. Jadi jangan mistis Bapak Ibu memahami tentang pencurahan Roh Kudus. Jangan salah fokus sama fenomenanya. Sampai keseripet. Jangan salah fokus sama fenomenanya. Yang gemeter lah, yang berguncang lah. Bapak Ibu, pada saat loteng Yerusalem pencurahan Roh Kudus, yang berguncang itu lotengnya, bukan orangnya. Anda perhatikan itu. Bukan fenomenanya yang Anda perhatikan. Pada saat pencurahan Roh Kudus apa yang terjadi? Nanti kita akan sebut sedikit ya. Saya nggak mau kehilangan fokus sama ini. Oke. Jadi jangan salah ya. Jadi sangat salah. Jangan sampai salah. Jangan salah. Ya, memaknai Pentakosta, memaknai menerima Roh Kudus dengan sibuk dan ribet sama fenomenanya. Ya, itu semua sekedar tanda. Jangan sampai kita melupakan gairah untuk bertobat dan buah-buah pertobatannya. Jangan sampai kita kelewatan itu. Buah-buah dari pencurahan Roh Kudus adalah seseorang yang mengerti kebenaran dan bergairah menyatakan kebenaran. Bergairah untuk hidup benar. Ya. Jangan aneh-aneh. Kuasa ilahi yaitu firman dan Roh Kudus diberikan agar kita orang percaya berprogres, semakin baik, berkenan dan sempurna. Ya. Progresivitas tersebut ditandai dengan semakin bertambah lengkapnya karakter-karakter ilahi yang seperti tadi dibaca ayat 5 sampai 8 tadi. Ya, kita bahas satu-satu supaya kita paham ya bahwa orang yang menerima firman, orang yang menerima Roh Kudus pasti beriman. Ya. Dimulai dari rasa percaya yang terus berkembang, semakin lengkap, semakin tampak dalam sikap hidupnya. Orang beriman tidak statis. Orang beriman itu dinamis, semakin berkembang. Ya. Tanpa henti, terus melimpah. Yang kedua, kebajikan. Kebajikan, arete, ini berarti moral yang unggul, excellent, kebajikan. Kebajikan itu lebih daripada kebaikan.
Kebajikan itu sebuah sikap atau tindakan yang agung, yang masyhur, yang bisa dilihat orang. Minggu lalu saya sudah kasih contoh Bunda Teresa. Ya, dan masih banyak lagi orang-orang Kristen, anak-anak Allah gitu ya, yang mengagumkan gitu. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan atau gnosis adalah wawasan yang diperlukan untuk melakukan yang baik dan menjauhi kejahatan. Dengan belajar firman, kita paham apa yang benar, apa yang baik, gitu ya, apa yang sempurna. Tanpa pengetahuan kita tidak mengerti yang mana yang lebih baik. Kadang-kadang orang diperhadapkan, benar salah itu mudah. Kadang-kadang kita diperhadapkan, ini benar, tetapi mana yang lebih benar, mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat, mana yang diperlukan. Kita perlu pemahaman, kita perlu pengertian. Ya. Jadi dimulai dari keyakinan, dimulai dari iman yang dihidupi. Dengan pengetahuan yang kita miliki, kebajikan yang kita lakukan akan semakin tepat, akan semakin berkembang. Pertamanya cuma iman, percaya tok. Tetapi setia melakukan hal-hal baik. Tambah lama Tuhan tambahkan. Ya, barang siapa dipercaya hal-hal kecil, dia akan dipercaya hal-hal besar. Itu sama. Awalnya kita cuma percaya. Dipercaya hal-hal kecil. Kita setia dengan hal-hal kecil. Seiring bertambahnya pengetahuan, kita lakukan hal-hal besar. Hal-hal yang bajik, hal-hal yang masyhur, yang bisa dilihat orang, wow ini luar biasa. Dia bukan sekedar baik, tapi dia totalitas. Wah itu misalnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Bukan sekedar taat. Kekristenan itu bukan sekedar taat, atau asal berbuat baik. Kekristenan melakukan semua perbuatan baik dengan ketepatan seperti yang Allah harapkan. Harusnya itu. Masing-masing kita ini tidak akan, gini, masing-masing kita tidak dirancang Tuhan untuk hal-hal yang remeh-temeh, tidak sebetulnya. Temukan itu. Temukan itu. Setelah itu, karakter berikutnya, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Egrateia, penguasaan diri, self-control, pengendalian diri. Gitu ya. Penguasaan diri atau pengendalian diri diperlihatkan oleh orang yang mampu mengontrol dirinya. Dan tidak menjadi budak atas keinginannya sendiri. Jadi penguasaan diri itu Bapak Ibu, orang yang tidak diperbudak oleh keinginan sendiri. Ingin marah, dia bisa mengendalikan diri untuk tidak marah. Pada saat harus marah, dia marah. Jadi bukan orang tidak marah itu mengendalikan diri, tidak ya. Yang dapat mengendalikan diri itu dia tahu kapan harus marah dan kapan tidak marah. Oh gitu Pak ya, jadi orang Kristen boleh marah? Ya bolehlah. Kalau anak melakukan hal-hal yang kurang ajar, kalau anak melakukan hal-hal yang tidak tepat, yang berbahaya buat dirinya, kan kita harus marah, kita harus tegur. Ada anak membuli temannya, dibiarin. Ditegur gurunya, orang tuanya malah gak terima, gurunya malah disomasi. Nah ini kan bentuk kebodohan. Harusnya marah. Orang tua harus mendidik anak. Jangan kamu bully temanmu. Itu harus marah loh. Kalau tidak marah bahaya. Besok besar jadi preman itu anak. Harus. Anak yang tidak pernah dididik, dimanja gitu ya. Anak yang sejak kecil dimanja, tidak pernah dididik, tidak pernah ditegur, segala-galanya dituruti. Besar jadi preman. Karena dia nggak tahu apa yang seharusnya dia tahan, dia kontrol, dan tidak dia tahan, dibablasno aja.
Ujung-ujungnya anak seperti itu, kalau nggak digebukin sama masyarakat, preman, ya masuk penjara. Lihat. Dulu saya pernah teringat gitu ya, saya tuh ndablek banget dan tidak bisa menguasai diri. Saya bersyukur punya papa keras. Dulu saya gergeten sama papa saya, ya jengkel karena dididik begitu keras. Tapi saya bersyukur. Papa saya pernah ngomong begini, "Nyo, daripada kamu ditapui orang kampung, tak tapui papa." Paham maksudnya? Supaya saya bisa mengendalikan diri, supaya tahu saya tahu salahnya. Memang tidak semua anak harus dibegitukan, tetapi ada anak-anak yang harus dibegitukan supaya dia bisa menguasai diri. Harus. Akhirnya ngerem kan? Gitu loh. Didikan orang tua butuh Bapak Ibu untuk penguasaan diri. Ya. Kadang-kadang orang tua mendidik anak gitu ya, tidak tepat. Tidak sesuai kehendak Allah. Akhirnya Allah sendiri yang mendidik anak itu. Ngebut, dibiarin sama mamanya. Trek-trekan, dibiarin sama papanya. Allah sendiri yang didik. Gimana cara didiknya? Nabrak, ceklek. Itu semua pendidikan supaya kita bisa mengontrol diri kita. Kalau nggak tahu rasanya jatuh, dia nggak akan merasa bahwa dia bisa jatuh. Kan gitu. Jadi Jadi belajarlah untuk menguasai diri, ya. Meskipun Anda belum pernah mendapatkan sebuah celaka, sebuah hajaran Tuhan, belajarlah mengontrol diri. Tanpa penguasaan diri Bapak Ibu, pengetahuan kita itu tidak berguna. Ya, kita punya iman, kita punya kebajikan, kita punya pengetahuan. Tapi kalau tanpa penguasaan diri, kita tidak berguna. Penguasaan diri harus ditambahkan pada pengetahuan. Karena tanpa penguasaan diri, kita ini bablas angin nih. Kita tahu, ya. Kita tahu, melihat wanita menginginkannya itu berdosa. Tapi kita tidak bisa menguasai diri. Kita tahu ya, kita tertarik pendekatan sama wanita, ya berpikir menginginkannya dalam arti birahi, itu sudah dosa kan? Tapi kita tidak menguasai diri. Kita terus aja deket-deket sama wanita yang ada di pikiran kita. Lama-lama jatuh. Paham ya? Kita ini orang yang cinta uang. Anda harus cek. Anda ini orang yang cinta uang. Lalu Anda deket-deket sama uang terus. Ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang tidak benar. Tahu itu benar, tapi kita tidak bisa menguasai diri karena kita memang cinta uang. Akhirnya kita jatuh. Tanpa penguasaan diri Bapak Ibu, pengetahuan yang benar pun tidak ada gunanya. Belajar menguasai diri. Belajar melepas segala sesuatu. Belajar fokus hanya menyenangkan Tuhan, hanya menginginkan Tuhan. Periksa diri kita. Kelemahanku yang mana? Supaya kita bisa menguasai diri dan tidak jatuh ke lubang itu. Amin, paham maksudnya? Sekali lagi, tanpa penguasaan diri, pengetahuan kita pasti jatuh. Tidak ada gunanya dan pasti jatuh. Banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang. Hari-hari ini saya dengar banyak pendeta jatuh dalam hal seksual. Ada beberapa pendeta di Jakarta.
jatuh dalam hal seksual. Padahal khotbahnya bagus, diundang di gereja besar, jatuh dalam hal seksual. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Penguasaan diri itu penting. Kalau kamu tahu kamu nyerempet dosa, ya jangan deket-deket dosa itu. Menghindarlah. Ya, menghindarlah. Tidak ada batasan. Ya seperti orang Yahudi. Dibatasi. Kalau bukan murimnya ada jarak 2 meter, 3 meter, bukan seperti itu. Ya. Kita sendiri yang tahu batasnya. Sampai titik mana kita aman, ya, kita menjaga itu. Nah, penguasaan diri itu. Ya, penguasaan diri itu. Ketekunan, itu karakter selanjutnya. Ketekunan itu artinya daya tahan, endurance. Ya. Ketekunan menuntut daya tahan yang kuat. Berkat latihan yang teratur, ditingkatkan secara berangsur-angsur. Ketekunan berarti memiliki daya tahan yang bersikap aktif. Ya, sifatnya aktif, yaitu sebuah usaha untuk mau tetap tabah, mau untuk bersabar dalam kondisi apapun. Itu tekun. Tekun ini sulit Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak bisa tekun. Dalam mengiring Tuhan, harus belajar kebenaran. Kok kelihatannya tidak ada perubahan? Gitu ya. Akhirnya motung. Dapat apa? Tiap kali kumpul, ya begini-begini aja. Jangan ngomong begini-begini aja. Kita tidak pernah sadar kalau kita berubah. Tetapi kita harus bertahan. Ketahanan untuk tetap melakukannya, meskipun tanpa hasil, itulah tekun. Ada seseorang gitu ya, melakukan kebaikan. Dan kebaikan ini dia lakukan dengan setia. Dia tidak melihat apapun perubahan dalam situasi dan kondisinya. Tetap aja. Kadang-kadang ada pikiran, aku ini seperti memberi garam dalam laut. Istilahnya percuma. Bapak Ibu, jangan dianggap ini sia-sia. Inilah yang disebut ketekunan dan ini akan membawa hasil. Suatu saat kita akan semakin memahami kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena kita terbiasa memberi. Dengan kita terbiasa memberi, hati kita mudah dibentuk, setidaknya tidak pelit. Tetapi kalau kita tidak terbiasa memberi, suatu saat Tuhan suruh, kita tidak akan pernah sadar. Ketekunan ini membentuk karakter kita. Ketekunan ini membentuk karakter kita. Orang yang olahraga Bapak Ibu, nggak akan berubah dalam satu hari. Hari ini olahraga, besok olahraga. Ini tekun, capek, tapi tetap olahraga. Tidak akan tampak perubahan. Setahun bahkan 2 tahun tidak akan tampak perubahan. Tapi lihat, orang yang tekun berolahraga dan yang tidak tekun berolahraga, masa tuanya osteoporosis pasti yang tidak olahraga duluan. Loh, ini hasil. Paham ya? Jadi ada yang namanya gini, tidak ada yang instan gitu loh. Tidak ada yang instan. Ketekunan kita berolahraga 10 tahun, 20 tahun, nanti itu hasilnya nanti. Yang lain sudah bungkuk, nekuk, yang olahraga tetap tegak. Tetap tegak.
Seperti itu Bapak Ibu. Mulailah olahraga. Kok mulai olahraga ya? mulailah hidup benar. Ya itu olahraga cuma sekedar contoh ya. Mulailah hidup benar karena yang tampak itu tidak dalam waktu dekat. Apa yang tampak itu akan Anda lihat 10-20 tahun berikutnya dari ketekunan Anda. Saya memahami kebenaran ini Bapak Ibu, tidak sebulan 2 bulan, tidak setahun 2 tahun. Saya belajar sudah 9 tahun, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Terbukanya ya baru-baru sekarang. Baru-baru sekarang. 2-3 tahun terakhir terbuka, oh begini, oh begitu. Apa yang saya pelajari dulu, tiap hari, tekun aja. Nyambungnya sekarang. Oh begini ya, kalau begini, kalau enggak begini, begitu. Nyambung. Otak menyimpan. Dan pada suatu saat, ini tersambung. Halo Bapak Ibu, ketekunan itu seperti itu. Yang disebut tekun itu tidak mungkin dalam waktu sekejap. Ya. Penguasaan diri tidak bisa kita miliki. Ya, penguasaan diri tidak bisa sesekali kita miliki, tetapi harus kita miliki selalu. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang penguasaan diri. Penguasaan diri tidak bisa sesekali kita miliki. Penguasaan diri ini harus selalu kita miliki. Setiap saat kita harus tahu, oh di sini batasku. Oh di sini batasku. Oh jangan kelebihan. Paham ya? Penguasaan diri ini harus tiap saat sadar. Oh di sini batasku. Oh di sini harus ngerem. Kalau kita terus setiap hari melakukan penguasaan diri itu akan menjadi karakter kita. Ketekunan akan menjadi milik kita. Dan tanpa sadar, remnya pakem. Begitu kita melangkah, otomatis penguasaan diri itu muncul dalam pikiran kita. Halo, bisa dipahami enggak? Tapi kalau kita terbiasa ngelos, tidak menguasai diri, ngelos terus. Tidak akan pernah terbentuk penguasaan diri, karena tidak tekun. Contoh orang yang berusaha mengurangi makan, ya contoh orang yang berusaha mengurangi makan, ya. Pada suatu saat dia menahan diri. Hari ini mampu menahan diri, besok mampu menahan diri, minggu depan mampu menahan diri, bulan depan terus mampu menahan diri ya. Pada akhirnya Bapak Ibu, dia tidak lagi makan sesuatu yang dia tahan. Paham ya? Bahkan ada pemikiran, kalau kamu ingin diet suatu hal, misalnya tidak makan daging gitu ya. Coba kamu bertahan tidak makan daging 21 hari. Kamu akan terbiasa selamanya tidak makan daging. Ini butuh ketekunan. Tetapi kalau kita ngelos, hari ini ngelos, besok menahan diri, hari ini ngelos, besok menahan diri, tidak akan pernah terjadi yang namanya karakter untuk tidak makan sesuatu itu. Loh, saya mengalami Bapak Ibu. Saya belajar untuk tidak makan nasi kan. 3 hari lolos, hari keempat bablas. Seminggu tahan diri, setelah seminggu bablas. Gak jadi-jadi. Betul. Ketekunan itu membuat kita, ketekunan itu membantu kita, apa yang kita kontrol, apa yang kita kendalikan, itu menjadi karakter kita. Itu perlu ketekunan. Amin Bapak Ibu, bisa dipahami? Ayo. Dan semua ini tidak muncul sendiri. Dan semua ini tidak otomatis muncul sendiri. Semua ini butuh usaha. Semua ini butuh perjuangan.
Semua ini butuh gairah. Kalau orang bergairah untuk baca firman setiap hari, dan dia tekun melakukannya 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka membaca firman akan menjadi karakternya. Jika tidak bisa. Sama juga, saya mau menghindari nonton drama Korea. Sama, hari ini Anda kontrol, tidak buka TV, drama Korea. Besok juga, besoknya juga begitu. Sampai seminggu, 2 minggu, suatu saat Anda tidak lagi menginginkan drama Korea. Betul. Satu hal yang bisa saya ubah gitu ya, adalah keinginan saya nonton film, nonton TV. Dulu saya tuh tukang nonton film, begitu jam 4 pulang kerja, kan saya mes di atas. Begitu jam 4 tutup kantor, saya naik ke atas, saya nonton TV. Sampai jam 9 malam, mudah. Tapi begitu saya ubah dengan baca firman, baca firmanlah yang menjadi kebiasaan saya. Saya tidak lagi menginginkan nonton TV. Bahkan beberapa saat yang lalu, sejak bola, ya sejak timnas Indonesia penuh dengan pemain Eropa, gitu ya. Ini kan menyenangkan lihat bola itu. Saya download yang namanya aplikasi video. Justru kan banyak film-film. Bingung itu, mau nonton apa ya? Bener, lihat trailer, apa trailer namanya? Cuplikan film, enggak nyantol. Akhirnya saya back, sudah. Enggak jadi nonton film lagi. Kebiasaan itu sudah hilang. Karakter saya yang suka nonton film sudah hilang. Kenapa? Sudah digantikan dengan kebiasaan yang baru. Ada yang salah, ada yang enggak pas rasanya kalau satu hari tidak baca firman, tak baca buku, atau ada yang hilang. Kok aneh ya, hari ini ada apa ya? Nah itu, ternyata saya belum baca buku. Bapak Ibu, Anda harus membentuk karakteristik Anda. Ya, dengan firman yang Anda pahami, Anda lebih mudah mengarahkan karakter apa yang Anda miliki. Dengan pengertian gini, yang bisa mengubah karakteristik Anda adalah otak Anda. Dari apa yang Anda pahami, Anda bisa mengubah semua itu. Ketika berbicara mengenai Yesus, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa demi sukacita yang berada di depannya, dengan mengabaikan kehinaan, ia tekun memikul salib. Ibrani 12 ayat 2, ayo kita baca yuk. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun memikul salib. Tuhan Yesus Bapak Ibu memikul salib itu bukan pada saat dia mau naik di salib saja. Itu secara harafiah betul. Yesus memikul salib mulai dari bawah, dari tempat dia disiksa sampai ke bukit Golgota. Itu pikul salib secara harafiah. Tetapi dalam hidupnya Bapak Ibu, dia sudah pikul salib sejak awal. Halo? Salib bicara tentang penderitaan. Dan sejak awal, sejak dia lahir, sudah dalam penderitaan. Dia sudah dikejar-kejar Herodes. Beranjak dewasa, dia hidup dalam kemiskinan. Yusuf anak tukang kayu. Begitu masuk pelayanan, dicobai iblis. Ribut sama orang Farisi, ribut sama Saduki, ribut sama orang-orang Yahudi.
bahkan disalibkan oleh bangsanya sendiri. Ini pikul salib. Dan dia melakukan dengan tekun. Kalau Bapak Ibu tahu panggilan Kristen, harus berani hidup menderita, harus melalui hidup yang penuh dengan perjuangan ini, bertekunlah. Jangan ngomel. Jangan ngomel. Kita boleh saja, gitu ya. Kita boleh saja ada masalah. Kita boleh saja kita menang atas masalah dalam arti lepas dari cobaan ini, boleh, gitu ya. Tapi jangan ngomel. Jangan merasa Tuhan jahat. Tekun saja. Dan ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita muncul pertanyaan-pertanyaan ya, yang dalam diri kita, kok begini ya ikut Tuhan. Kadang-kadang saya yang mengerti firman Tuhan saja kadang-kadang bertanya, kok ada saja ya. Tetapi tekun saja, lalui saja. Karena inilah kehidupan Kristen. Paulus mengatakan kasih karunia jika kita masuk dalam penderitaan. Penderitaan itu kasih karunia. Tekuni saja. Itu akan membentuk kita tahan banting. Akan membentuk kita tahan pukulan. Tetapi kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan Bapak Ibu, kita tidak akan muncul jiwa yang tangguh. Tidak akan. Tidak akan. Generasi Z itu generasi bonyok. Kenapa? Karena orang tuanya selalu memanjakan. Beda sama generasi dulu. Ya, generasi dulu salah digebukin sama papa mamanya. Pada saat dia bekerja, disenggol sama temennya, dihajar sama bosnya, dia nggak baper. Kalau generasi Z terlalu dimanja, nggak enak sedikit ditolong papanya, nggak enak sedikit ditolong mamanya. Begitu dapat pekerjaan, disentak bosnya sedikit, baper, mutung, resign. Nggak pernah jadi. Kenapa? Tidak tahan hajaran, tidak tahan didikan. Nggak tekun. Ya. Tidak berani tekun memikul salib. Tidak tekun hidup susah. Loh, hidup susah itu butuh ketekunan. Hidup kaya tekun gampang. Hidup susah tekun itu tidak gampang. Ya, hidup susah untuk tekun itu tidak mudah. Berjuanglah. Itu akan memunculkan jiwa yang tangguh. Ya. Kita baca yuk, Roma 2 ayat 6 sampai 7. Roma 2 ayat 6 dan 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Lihat, siapa ngomong perbuatan baik tidak bisa menghasilkan hidup kekal? Halo? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Tekun berbuat baik, itu menghasilkan hidup kekal. Halo Bapak Ibu, tekun berbuat baik. Bukan sekali-sekali berbuat baik. Atau kalau mood saja berbuat baik, kalau lagi srek berbuat baik. Enggak loh, tekun. Tekun seperti yang saya tadi ceritakan, tiap hari tahu apa yang harus, kebaikan apa yang harus dilakukannya. Itu tekun. Halo, ini ajaran Tuhan loh, enggak sekali-sekali. Ya. Orang yang tekun berbuat baik, kehidupan kekal. Orang yang tekun berbuat jahat, ya juga sama, neraka ujung-ujungnya. Anda mau tekun yang di mana?
Bapak Ibu, Allah di surga tuh melihat bukan hanya hasil akhir, tetapi progres, proses ini loh. Yang dilihat Allah itu ketekunannya, bukan kebaikannya saja, ketekunannya. Sampai menjadi karakter. Gitu ya. Kalau sekedar berbuat baik itu tuduh, tapi tekun berbuat baik itu menghasilkan tubi, menghasilkan karakter. Ayo, semua ini tergantung kita kok. Jadi sangat mengherankan jika orang percaya dianggap tidak perlu berbuat baik. Orang percaya itu bukan hanya perlu berbuat baik, tapi perlu tekun berbuat baik. Amin. Ayo. Lakukan sesuatu. Berbuat baik apa yang harus aku lakukan? Aku harus lakukan apa untuk sesuatu? Apa paketnya? Apa paketku Tuhan? Harus. Lalu tambahkan kesalehan. Iusebeia. Kesalehan, iusebeia, artinya hidup menurut kemauan Allah. Godliness, piti. Kesalehan menandai kehidupan di hadapan Allah atau koram deo. Iusebeia, kesalehan itu koram deo. Kehidupan yang takut akan Allah, yang dirasakan dengan sadar. Aku sadar setiap langkah hidupku dalam pemandangan Allah. Benar enggak apa yang aku lakukan Bapa? Selalu sadar, tekun, sadar, tekun. Selalu sadar setiap hari, tekun untuk sadar setiap hari bahwa kita hidup dalam pemandangan Allah, itu saleh. Tidak hidup sesuka sendiri, enggak ngurus, Tuhan kan enggak tahu. Enggak berpikir seperti itu, atau bahkan enggak mikir, bablas saja. Pertimbangkan apakah sikap kita tepat di hadapan Allah. Bukan hanya sikap tingkah laku, sikap hati juga. Jangan dicampur aduk kesalehan atau iusebeia ini dengan yang namanya pelayanan atau liturgi. Beda. Ya. Kadang-kadang di perjanjian baru dicampur, kadang-kadang hidup ibadahmu gitu ya. Itu kadang-kadang bahasa aslinya latreuo, tapi kadang-kadang juga iusebeia, salah, beda. Kesalehan itu ibadah yang sejati. Ya. Kalau latreuo, pelayanan atau liturgeo, ini bukan ibadah yang sejati, tapi itu seremonial, itu tradisi keagamaan. Tetapi ibadah yang sejati itu iusebeia. Setiap saat ingat Tuhan. Setiap saat dia ingat bahwa aku alatnya Tuhan. Jadi pada saat ada orang yang perlu dibantu, dia tidak berusaha menghindar, tetapi dia berpikir, apakah ini bagianku Tuhan? Itulah. Dia enggak pura-pura tutup mata. Apakah aku harus mengerjakan ini Tuhan? Capek Tuhan. Hanya melayani 5 orang, 6 orang. Capek Tuhan. Mending tidur Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan kamu harus berangkat loh. Kita harus berpikir. Diundang pelayanan misalnya. 100 orang, 200 orang. Benar enggak ini kehendak Tuhan? Bahkan seandainya ini pekerjaan Tuhan, gitu ya. Betulkah kita harus rutin ke sana? Kita harus melihat Bapak Ibu. Kita harus melihat. Kalau terus kita melayani ini tambah baik atau tambah rusak. Perkarakan. Ya. Seseorang yang mau hidup kekal akan membiasakan diri tidak hidup sesuka sendiri. Sebab hidup di kekekalan adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita kelak Bapak Ibu akan hidup bersama Tuhan. Ya.
Kalau kita tidak terbiasa hidup saleh, hidup dalam koram deo, hidup dalam pemandangan Allah, besok di surga kita juga sesuka sendiri, merasa tidak ada Allah. Kalau kita mau hidup di sana bersama Tuhan, biasakan dulu di sini hidup bersama Tuhan. Apa kehendak-Mu Tuhan? What must I do, Lord? Itu kalimat kalimat nyentel di dalam pikiran saya. Khotbahnya Pak Eras yang itu khotbah lama banget. What must I do, Lord? Itu sampai sekarang tetap ada dalam pikiran saya, ada dalam otak saya. Kenapa? Karena itu tuntutannya. Setiap orang harus sadar apa yang diperintah Tuhan. Setiap orang harus sadar, harus bersikap seperti apa di hadapan Tuhan. Setelah kesalehan Bapak Ibu, tambahkan karakter kasih, kasih persaudaraan, Philadelphia, gitu ya. Kasih persaudaraan, kasih sesama saudara seiman, kasih terhadap saudara kandung, itu Philadelphia, Philos, gitu ya. Meskipun orang percaya berani hidup tanpa apapun dan siapapun, perhatikan ini. Meskipun orang percaya ya, idealnya harus berani hidup tanpa apapun dan siapapun, tetapi orang percaya tidak pernah berdiri sendiri. Orang percaya hidup dalam persekutuan, hidup dalam persaudaraan yang akrab. Jadi dalam gereja atau jemaat, salinglah tolong menolong. Kalau kita tidak punya kasih persaudaraan di dalam gereja ini, Anda tidak mungkin jadi berkat buat yang lebih luas. Kalau Anda tidak memiliki Philadelphia, kalau Anda tidak memiliki Philos, tidak memiliki kasih persaudaraan, Anda tidak akan pernah bisa jadi agape. Puncak dari karakter Allah adalah agape. Jadi berkat bagi semua orang, bukan cuma saudara. Kalau saudara seiman di gereja saja musuhan, geting-getingan, sikut-sikutan, Anda tidak pernah jadi berkat bagi sesama di luar. Tidak kenal loh sama mereka. Kita tidak kenal sama mereka. Jadi kalau saudara segereja, seiman, sepersekutuan, sepenanggungan saja tidak Anda pedulikan, mana mungkin memperdulikan orang luar yang tidak kenal Anda. Puncak dari karakter Allah adalah kasih kepada semua orang. Kenal maupun tidak kenal. Kasih tanpa memandang muka, tanpa membedakan suku, ras, agama. Kasih ini kasih yang luas, seperti kasih Allah kepada manusia, seperti yang dikatakan Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih itu agape. Maka diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya mendapatkan hidup kekal. Rancangan hidup kekal dengan menghadirkan anak Allah untuk jadi korban penebusan itu untuk semua orang loh. Bukan cuma orang Kristen. Percaya nggak percaya Tuhan sediakan, Allah sediakan penebusan. Memang nggak semua orang selamat, hanya yang meresponan pada akhirnya. Tetapi itu semua tersedia. Bukan Yahudi, ya. Orang di pedalaman tidak ngerti Yesus siapa, sudah Tuhan sediakan korban tebusan. Tetapi yang meresponlah yang mendapatkan keselamatan. Intinya gitu ya, ayo kita punya sikap seperti Allah. Ayo kita punya sifat seperti Allah. Ayo punya sifat seperti Yesus. Yesus ini seperti Allah sifatnya. Kasihnya kepada manusia secara luas. Tuhan gak pilih-pilih. Di Injil kita sering baca, Tuhan sembuhkan anak dari perwira Roma. Betul ya? Ada ya? Tuhan gak milih kok. Kamu kan bukan Yahudi. Enggak loh. Dia sembuhkan anak perwira Roma. Ayo. Ya.
Ada karakter-karakter. Kasih agape menunjukkan keadilan Allah bagi semua orang. Ini bukan berarti semua orang selamat, tetapi kesempatan terbuka bagi semua. Ayo kita buka kesempatan menolong orang bagi semua. Ya. Sikap kasih ini dari filos kepada agape merupakan bentuk yang semakin meningkatnya kedewasaan seseorang. Dari mengasihi kepada seseorang yang merupakan sahabat atau saudara, sampai pada kemampuan kita mengasihi seseorang yang tidak kita kenal. Kekristenan mengajarkan seseorang memiliki sifat-sifat Allah. Ya, ini. Ya. Berproses Bapak Ibu, berkembang. Periksa diri kita, apakah kekristenan kita bantat atau berprogres? Halo, kekristenan yang benar, kekristenan yang progresif. Dia berkembang semakin seperti Kristus. Itu maksudnya. Ya. Bapak, Ibu, sekali lagi, jangan bersikap pasif. Ya. Kita harus memaknai pencurahan Roh Kudus dengan tepat. Kenapa saya tekankan itu? Karena kadang-kadang orang Kristen khususnya dari golongan kita Pantai Kosta ini kan pasif, nunggu dijamah Roh Kudus. Sebentar, Anda mau dijamah Roh Kudus atau tidak itu tergantung Anda. Membuka hati apa tidak. Mau aktif apa tidak mencari Roh Kudus. Kita harus hati-hati dengan fenomena yang terjadi saat pencurahan ya. Sebab belum tentu seperti imajinasi kita. Lalu kita setiap tahun merayakan pencurahan Roh Kudus lagi. Loh emangnya Roh Kudus naik turun, naik turun, naik turun, naik turun begitu. Kan enggak. Roh Kudus sekali dicurahkan di loteng Yerusalem sampai sekarang tetap berkarya, belum pernah balik ke sorga. Dia tetap ada bersama kita. Gairah itu Tuhan siapkan bagi orang-orang yang benar-benar mau memahami, mau belajar, mau menghidupi, ada. Ya. Bapak Ibu, Lukas itu sebetulnya hendak menyatakan hari itu, hari pencurahan Roh Kudus itu, ya, adalah awal firman Tuhan atau Injil diberitakan kepada manusia segala bangsa. Caranya simbolis seperti itu, memparalelkan kisah Pentakosta Yahudi yang memperingati turunnya Taurat di Sinai, diparalelkan dengan turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan mulai saat itulah Injil diberitakan kepada segala bangsa. Jadi tidak bisa dilepaskan. Pemberitaan firman, kepenuhan Roh Kudus, ini penting bagi pertambahan, pertumbuhan karakter anak-anak Tuhan. Jangan dilepaskan antara firman Tuhan dan Roh Kudus. Seolah-olah Roh Kudus bisa jalan sendiri tanpa firman. Tidak bisa. Ya. Kita perhatikan coba. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika hari raya Pentakosta, ini Pentakosta Yahudi maksudnya ya, perayaan Yahudi. Nah, semua orang percaya, ini maksudnya murid-murid, para rasul. Berkumpul di satu tempat. Jadi yang kumpul di situ murid-murid yang telah belajar bersama Yesus. Di ayat 4, mereka mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Jadi yang dapat kepenuhan Roh Kudus ini bukan orang sembarangan loh. Murid-murid. Ya, di ayat 4 mereka kepenuhan Roh Kudus, penuh gairah kudus, mendapatkan fenomena-fenomena roh sehingga mereka berani menyatakan kebenaran. Bahkan karunia-karunia bahasa asing. Gitu ya. Petrus khotbah kepada orang banyak. Ayat 14-nya itu. Ayat 38-nya, ajakan bertobat. Ayat 40, ajakan selamat. Ayat 42,
Hasil dari KKR-nya Petrus itu, mereka bertekun dalam persekutuan dan pengajaran. Ujung-ujungnya mereka hidup bersama, tekun belajar, dan berbagi hidup. Karakter yang terbentuk dari memahami firman, karakter yang terbentuk dari kepenuhan roh, adalah hidup dalam tekun belajar, adalah hidup dengan ketekunan mau mengenal Allah, adalah hidup untuk apa? Untuk kudus. Ada gairah hidup untuk semakin baik. Ada karakter yang mau berbagi bagi sesamanya. Orang Kristen kelolosan. Kenapa? Karena pada saat pencurahan Roh Kudus yang dipikir cuma bahasa roh, yang dipikir cuma karunia-karunia roh. Nah, sebagai kuasa ilahi Bapak Ibu, Roh Kudus dan firman Tuhan tidak boleh dipisahkan. Karena memahami firmanlah gairah kudus itu timbul dan berkembang. Gairah kudus tidak akan pernah berkembang jika kita tidak memahami firman. Baca yuk, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 43. 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Yesus, ajaran Yesus itulah roh dan hidup. Tanpa ajaran Yesus kamu nggak kepenuhan roh. Tanpa ajaran Yesus kamu nggak mendapatkan roh. Halo? Kita mendengar ajaran Yesus, baru kita mendapatkan roh. Kalau kita mendengar Injil, baru kita memiliki Roh Kudus. Dan hidup dengan benar, sesuai dengan firman. Jangan dipisah. Mendengar ajaran Yesus, mengerti, baru berbuah, baru memiliki karakter. Hidup dalam roh itu hidup dalam ajaran firman, bukan ngeroh. Hidup dalam roh semakin membuat karakter kita seperti Kristus. Penuh dengan kesalehan, penuh dengan kebajikan. Itu semua dari firman dan roh. Nggak bisa cuma dari salah satu. Firman saja tanpa roh akhirnya jadi pengetahuan semata. Belajar firman harus disertai roh. Bertumbuh karakter. Roh saja tanpa firman jadinya mistis, ngawur, bablas. Bapak Ibu, ayo. Kuasa ilahi itu Tuhan sediakan, firman Tuhan itu dan Roh Kudus Tuhan sediakan untuk kita menambah karakter-karakter ilahi dalam hidup kita. Bukan untuk yang lain loh. Bukan untuk kaya raya. Bukan untuk hidup berkelimpahan. Bukan untuk karunia-karunia roh yang sakti mandraguna. Bukan. Kuasa roh, ya, kuasa ilahi itu, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus, untuk itu loh. Untuk menambahkan iman, menambahkan kebajikan, menambahkan kesalehan, menambahkan apalagi banyak ketekunan, menambahkan kasih dalam diri kita. Semua itu bisa jika kita menggunakan kuasa ilahi itu, firman dan roh. Kenapa saya menekankan itu? Karena banyak orang Kristen salah berpikir. Seolah-olah doa saja kepenuhan Roh Kudus sudah cukup tanpa belajar, tidak bisa. Belajar saja tanpa berdoa juga tidak bisa karena tidak nyambung. Otak kanan dan otak kirinya tidak nyambung. Ayo maksimalkan Bapak Ibu. Kuasa ilahi sudah kita punya loh. Roh Kudus sudah ada, firman Tuhan sudah ada. Tinggal kita mau apa tidak menambah-nambahkan karakter yang tambah bagus, tambah baik itu. Atau kita cukup dimengerti.
Anda tidak akan pernah punya gairah kalau Anda tidak melakukannya. Anda harus melakukan dulu, akhirnya muncul gairah-gairah. Tresno jalaran saka kulino. Itu loh. Amin.